Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih pada faedah yang diambil dari hadis ke-52 dalam kitab Riyadhus Shalihin atau hadis yang ke-29 dari pembahasan tentang sabar, dan ini adalah hadis terakhir dalam pembahasan sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Kami ulangi bunyi hadis tersebut. Wa an Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyamihi allati laqiya fiha al-adu intadhara hatta idza malatis syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nas la tatamannaw liqa'al adu was'alullaha al-afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta zilalis suyuf. Thumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyal sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaqun alaih. Dari Abu Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di waktu beliau bertemu dengan musuh, intadara, beliau menantikan hatta idza malati syamsu, sampai matahari condong alias hampir hendak terbenam. Qama fihim, beliau lalu berdiri di muka orang banyak. Faqala, kemudian bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, la tatamannaw liqa'al adu, janganlah kalian itu berangan-angan atau berharap-harap bertemu dengan musuh. Was'alullaha al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah, keselamatan. Fa idza laqitumuhum, jika kalian bertemu dengan mereka kembali kepada musuh, fasbiru, maka bersabarlah kalian. Wa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annal jannata, bahwasannya atau sesungguhnya jannah, tahta zilalis suyuf, di bawah naungan pedang. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma, atau berdoa di sini, Allahumma munzilal kitab, ya Allah yang menurunkan kitab, wa mujriyas sahab, yang menjalankan awan, wa hazimal ahzab, yang menghancurkan gabungan pasukan musuh. Al-ahzab ini gabungan pasukan, ya. Ihzimhum wansurna alaihim, hancurkanlah mereka dan berilah pertolongan kami atas mereka.
Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pekan yang lalu kita sudah bahas satu faedah dari hadis ini adalah al-isti'dadu lil jihad, mempersiapkan diri untuk berjihad. Wa yashmulu i'dadil quwwah wal khuruj lil liqa'il adu. Di sini meliputi persiapan kekuatan dan keluar untuk menemui musuh. Satu syariat yang hari ini seperti menakutkan, bahkan satu syariat yang mulai dihilangkan dari kaum muslimin. Jangankan untuk membahas syariat tersebut, namanya saja sudah mulai disamarkan. Kalau di sini sekali lagi satu faedah yang atau pelajaran yang diambil dari hadis ini adalah mempersiapkan diri untuk jihad. Ya, tadi karena seperti itulah yang kemudian teriang-iang ataupun yang tertanam pada diri kaum muslimin secara umum bahwa jihad itu sesuatu atau syariat yang menakutkan. Ya. Syariat yang tidak berperi kemanusiaan. Padahal sejatinya kalau nanti dibahas secara lebih dalam kita akan dapati bahwa dengan syariat inilah nanti akan terjadi perdamaian. Ya. Tidak akan ada terjadi perdamaian kecuali orang yang mengajak berdamai itu memiliki kekuatan. Ya. Kalau tidak punya kekuatan tidak akan bisa mengajak damai. Orang yang diajak berdamai itu malah sebaliknya, oh kamu tidak punya kekuatan, ya. Untuk apa kamu ngajak damai, ya? Tapi kalau punya kekuatan, orang akan pikir-pikir, akhirnya mau menerima perdamaian. Nah itu diantaranya adalah dalam syariat jihad tersebut. Ya. Di sini sebutkan meliputi persiapan kekuatan, ya. Persiapan kekuatan. Dan dari itu pula nanti kita akan dapati bahwa izahnya kaum muslimin akan terlihat, ya. Dan orang-orang tidak akan berani melakukan kezaliman, ya. Sebagaimana pekan lalu kami ceritakan ketika ada salah seorang wanita yang ditawan oleh orang Romawi, kemudian dia berteriak minta bantuan kaum muslimin, disebutkan di sana dengan nama khalifah pada waktu itu, dan berita itu sampai kepada Khalifah Mu'tasim. Lalu Khalifah memberikan ultimatum kepada musuh tadi, lepaskan wanita tersebut atau kalau tidak aku akan kirimkan pasukan yang ujungnya depannya itu sudah sampai negerimu sedangkan belakangnya masih berada di negeriku. Saking panjangnya, ya. Maksudnya dalam hal ini saking banyaknya pasukan yang disiapkan untuk membela kaum muslimin. Nah, begitu pula sebagaimana juga pernah kita dapati ketika ada berita Utsman bin Affan dibunuh, ya. Ketika diutus oleh Rasulullah SAW mengadakan, ya, negosiasi dengan orang-orang musyrik Quraisy agar kaum muslimin diperbolehkan masuk ke kota Mekah dalam rangka apa? Ziaratul Ka'bah, menziarahi Ka'bah. Tapi nggak boleh juga, ya. Akhirnya tersebarlah isu bahwasanya Utsman bin Affan telah dibunuh. Dicari informasinya yang jelas, ternyata semua menunjukkan bahwa informasinya sama, Utsman bin Affan dibunuh. Akhirnya Rasulullah meminta kaum muslimin untuk berbaiat mati. Dalam hal ini kan berarti berjihad untuk membela satu nyawa orang muslim. Begitu kalau orang-orang musyrik mendengarkan bahwasanya kaum muslimin sudah berbaiat mati, mereka barulah kemudian menyampaikan bahwa Utsman masih hidup, ya. Dan dikembalikanlah atau dipulangkanlah Utsman dalam kondisi masih sehat. Nah ini salah satu diantaranya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bidduai, dengan doa.
ba'da tarkil ma'asi, setelah meninggalkan kemaksiatan, wat taubah, dan bertaubat as-sadiqah, dengan taubat yang benar. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW minta bantuan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah dengan doa yang beliau baca di akhir hadis tadi, ya. Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ini yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam kisah yang lainnya ketika perang Badar, ya, ketika dua pasukan sudah siap akan berperang, Rasulullah SAW terlihat berdoa dengan betul-betul, ya. Sampai-sampai saking pengennya mendapatkan kemenangan dan doa itu dimunajatkan oleh Rasulullah SAW, sorban beliau ini sampai mau terjatuh, ya, sampai terjatuh. Karena sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW sampaikan, ya Allah, sekiranya engkau tidak menangkan pasukan ini, dalam hal ini pasukan kaum muslimin, maka engkau tidak akan diibadahi sejak hari ini. Itu saking inginnya mendapatkan kemenangan, supaya apa? Kalimat Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Jadi di situ ada anjuran apa? Meminta pertolongan kepada Allah dengan doa setelah meninggalkan kemaksiatan dan bertaubat dengan taubat yang benar. Kemudian faedah atau pelajaran yang berikutnya adalah masyru'iyatid du'a halal karbi wasyada'id. Disyariatkannya berdoa dalam kondisi genting dan susah. Rasulullah SAW berdoa di medan perang itu dalam kondisi genting, ya, sudah berhadap-hadapan, ya, dalam kondisi genting. Maka di sini dianjurkan untuk berdoa. Di luar perang juga yang penting di situ ada kegentingan, ya, ada kesusahan, kesukaran, maka di sana juga disyariatkan untuk berdoa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan umatnya. Jadi dari hadis yang tadi dibacakan, pelajaran yang kita dapatkan adalah kasih sayang Rasulullah kepada para sahabat dan kepada para umatnya, yaitu beliau memberikan sebuah arahan. Arahan pertama, jangan berangan-angan bertemu dengan musuh, ya. Kemudian minta keselamatan. Kalau sampai ketemu dengan musuh, maka bersabarlah kalian. Kemudian beliau menyampaikan juga tentang jannah itu berada di bawah naungan pedang. Maka disitulah salah satu di antara pelajaran yang bisa kita ambil, kasih sayang Nabi SAW kepada para sahabat dan umatnya dengan memberikan beberapa hal yang bermanfaat bagi sahabat dan umatnya. Kemudian pelajaran berikutnya, nahan Nabi SAW an tamanniya liqa'al adu. Larangan Nabi SAW untuk berangan-angan atau berharap bertemu dengan musuh, ya. Kemudian yang berikutnya adalah adamul i'timad, ya, tidak menyandarkan alal quwwatil madiyah, pada kekuatan madiyah wahdaha saja. Kuah madiyah itu seperti senjata, merasa punya senjata, punya kekuatan pasukan yang hebat, kemudian menyandarkan kepada itu saja. Wa tarkil hadri wal hitah, dengan meninggalkan kehati-hatian dan kewaspadaan. Merasa punya senjata, punya pasukan yang lengkap, ya. Akhirnya kemudian tidak hati-hati, tidak waspada. Tetap harus hati-hati dan tetap harus waspada, ya. Termasuk bentuk kehati-hatian tadi adalah meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi walaupun mungkin senjata cukup, pasukan juga cukup, jumlah pasukan cukup, ya, tetap tidak boleh kemudian kita meninggalkan kehati-hatian dan kewaspadaan.
Kadang kan gara-gara itu orang itu kehati-hatiannya berkurang, kewaspadaannya berkurang. Bahkan nanti ada dalam kisah yang lainnya sampai pada tingkatan meremehkan musuh. Ya, meremehkan musuh. Contoh misalnya pada perang Hunain. Perang Hunain itu oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin diberikan peringatan, diawali ketika mereka berangkat menuju daerah Hunain itu, mereka lihat pasukan kaum muslimin yang jumlahnya sangat banyak. Maka di antara mereka ada yang memiliki kerentek, kalau bahasa kita ya lebih ringan, bahwasanya ini pasukan tidak akan mungkin dikalahkan. Tidak akan mungkin dikalahkan. Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran ketika mereka melewati satu lembah, ternyata di lembah itu sudah disiapkan perangkap oleh musuh mereka. Ya. Akhirnya kocar kacir itu sempat. Tapi kemudian di antara para sahabat yang berinisiatif untuk mengumpulkan kaum muslimin lagi, para sahabat yang lainnya, akhirnya musuh pun bisa dipukul mundur, ya, dikalahkan. Kemudian faedah yang berikutnya, yang terakhir dalam hadis ini adalah al-hatsu 'ala sabri wa huwa ahammu anasirul jihad wa muqawamatihi. Motivasi untuk selalu bersabar, di mana sabar itu adalah pintu kemenangan yang paling penting dalam jihad. Jadi di antara pintu-pintu kemenangan seorang dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sabar. Sabar. Ini kalau kita bahas di antaranya juga sabar itu diawali dengan di antara bagian berjihad itu adalah ribat, ya, berjaga-jaga, ya, berjaga-jaga, nunggu, nggak ada kegiatan, ya, cuma nunggu berdiri, lihat musuh kanan kiri, itu kegiatan yang kalau bisa dikatakan membutuhkan kesabaran, ya, membutuhkan kesabaran. Makanya di sini juga pintu kemenangan, ya, agar seorang mendapatkan kemenangan dalam berjihad itu salah satunya adalah dengan sabar. Sabar termasuk diantaranya ketika harus mengikuti perintah panglima pada waktu itu. Ya. Walaupun mungkin secara logika, ya, apa yang disampaikan oleh panglima itu tidak mesti benar, bisa jadi. Kita ambil kisahnya mungkin kalau pada masa Talut, ya. Ini kita rujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah yang menceritakan Bani Israel yang akan memerangi Jalut. Ya. Diawali dengan kisah para pemuka Bani Israel itu datang kepada nabi mereka, alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Jadi pemuka Bani Israel yang jumlahnya 12 orang itu datang kepada nabi mereka yang menggantikan Nabi Musa alaihissalam, peninggalan Nabi Musa. Ya. Ada nabi cuma nggak disebutkan namanya dalam Al-Quran. Dalam riwayat ada yang menyebutkan namanya Yusha bin Nun. Mereka datang kepada nabi mereka. Idz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Mereka minta kepada nabi mereka, wahai Nabiullah, ini kami tolong dipilih salah satu di antara kami untuk menjadi raja untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kilas baliknya bahwa mereka dihinakan oleh musuh mereka disebabkan karena apa? Karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Sudah mulai meninggalkan Taurat, sudah mulai meninggalkan ajaran Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Akhirnya mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan musuh mereka. Ya, musuh mereka itu tadi nanti kemudian kita kenal panglimanya Jalut. Ya, jadi mereka diambil hartanya, dipaksa hartanya untuk dirampas bahasanya, dirampas hartanya, kemudian mereka harus meninggalkan kampung, bahasa kita kampung halaman mereka. Setelah beberapa masa mereka merasakan susah. Nah, ketika merasakan susah itu akhirnya mereka memberanikan diri datang kepada nabi mereka. Minta apa? Supaya di antara mereka diangkat menjadi pemimpin dalam rangka apa? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lah nabi mereka pada waktu itu tidak langsung mengiyakan, ya.
Nabi mereka malah menanyakan, "Kak, bagaimana kalau sekiranya Allah perintahkan kalian berjihad, Allah tuqatilu, malah kalian tidak mau berperang?" Karena track sikap Bani Israel sebelum-sebelumnya inilah yang menjadikan Nabi mereka itu memastikan terlebih dahulu keinginan mereka. Ya, ini jadi juga satu pelajaran kepada kita kaum muslimin. Kalau track sebelum-sebelumnya kurang baik, maka ketika akan melakukan sesuatu dipastikan terlebih dahulu. Nabi mereka pun sampai begitu. Bagaimana ketika nanti Allah turunkan perintah kalian untuk berperang, kalian tidak mau berperang? Mereka kemudian mengatakan lagi, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Bagaimana kami tidak akan berperang, wahai Nabiullah? Kami ini sudah dikeluarkan dari tempat tinggal kami, kampung halaman kami, ya, dan juga anak-anak laki-laki kami. Ya. Nanti kalau dalam kisah di awal disebutkan secara global, falamma kutiba alaihimul qital tawallau illa qalilan minhum. Tapi ketika sudah ada perintah berperang, sebagian besar dari mereka malah berpaling, kecuali sebagian kecil saja yang mau melaksanakannya. Nah, itu nanti dikisahkan setelah runtutannya nabinya menyampaikan bahwa Allah memilih pemimpin di antara mereka, ternyata bukan dari yang 12 tadi, malah dari seorang pemuda miskin. Dikira oleh mereka dari 12 itu salah satu di antara mereka yang dipilih, tapi ketika disampaikan oleh nabinya, ya, apa kata nabi mereka? Bahwasanya Allah telah memilih Talut, ya, sebagai apa? Sebagai pimpinan kalian, sebagai raja kalian. Ya. Itu protes, ya, protes. Ini udah mulai protes. Ya. Protes. Protesnya apa? Ini nggak punya harta sebagaimana kami, kedudukannya beda dengan kami. Oleh nabi mereka disampaikan bahwa dia punya kelebihan apa? Dari sisi ilmu dan dari sisi bastotan fil ilm wal jism, ilmu dan badan. Ya. Kalian tidak punya, ini punya ini ilmu terutama dalam urusan perang. Runtutnya mereka tetap saja, kalau orang bahasa Sunda mah kekeh, ya, minta bukti. Akhirnya oleh Allah dikembalikanlah tabut yang sebelumnya. Tabut itu adalah peninggalan Nabi Musa alaihissalam dan Harun yang dirampas oleh musuh mereka. Itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat. Ya, dengan dibawa oleh malaikat. Nah, ketika mulai perang, nah ini di sini kisah kembalikan di sini bahwa pentingnya kesabaran salah satunya adalah mentaati perintah pemimpin mereka. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binahar. Tatkala Talut sudah berkumpul dengan para pasukannya, ya, beliau memberikan bahasanya sebuah peringatan. Innallaha mubtaliikum binahar. Kalian itu nanti akan diuji oleh Allah dengan sebuah sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa yang minum dari sungai itu maka dia bukan golonganku. Illa, kecuali yang meminum hanya sekedar seteguk atau 2 teguk untuk menghilangkan haus saja. Ya. Illa maniktarfa ghurfatan biyadi. Logikanya memang menurut mereka ini kok satu perintah yang nggak masuk akal. Kita ini sedang perjalanan jauh. Ini disebutkan nanti mereka melalui perjalanan yang cukup jauh plus dengan kondisi yang panas. Maka harusnya ketika bertemu dengan air dipuas-puaskan, ya, minumnya yang banyak, ya. Ya kayak nanti kalau pas puasa, wah pas buka puasa minum glok sebanyak-banyaknya. Air putih iya, air teh iya, es buah iya. Lengkap sudah, ya. Nggak tanggung-tanggung juga gelasnya gelas besar semuanya. Jadi menurut mereka logikanya nggak masuk ini. Bagaimana kita akan kuat kalau apa? Kalau selama perjalanan kita kekurangan air, pas ada air malah nggak boleh banyak-banyak minum air. Nggak masuk logika. Tapi disinilah bahwa kesabaran mereka mengikuti perintah panglima, dalam hal itu pemimpin, dalam berjihad itu menjadi kunci Allah memberikan kekuatan kepada mereka. Nah, ini termasuk diantaranya bahwa
alal kuwatil madiyah, kekuatan madiyah itu termasuk di sini juga. Jadi tidak mengandalkan bahwa saya kalau seperti ini harus minum banyak sehingga jadi kuat, enggak. Bahwa ketika seorang pasukan itu taat kepada panglimanya, dalam hal ini ketika berjihad, maka itu juga menjadi salah satu penolong untuk menguatkan kondisi mereka, termasuk kesabaran mereka. Makanya ketika bertemu dengan air, fasyaribu minhu illa qalila minhum, itu orang begitu lihat air setelah perjalanan jauh langsung jebur semuanya. Ada yang mandi, ada yang minumnya masya Allah sekenyang-kenyangnya. Barulah kemudian ternyata dari sekian banyak itu hanya sedikit saja dari mereka yang mengikuti perintah Talut. Cuma sedikit saja. Ada yang menyebutkan sepertiga saja, yang jadi 2/3-nya sudah bahasanya nggak taat. Yang ketika tidak taat itulah akhirnya mereka ada perasaan bagaimana kita akan memerangi pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Nah, mulai ada keraguan gara-gara mulai melanggar ya peringatan dari panglimanya, timbullah perasaan tidak percaya alias ragu-ragu akan datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sampai berkata, bagaimana kami akan menang ya melawan Jalut dengan pasukannya yang orangnya besar-besar ya. Senjatanya juga lengkap. Maka kemudian disebutkan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Yang sedikit ini menyampaikan betapa banyak sebuah kelompok yang kecil itu bisa mengalahkan kelompok yang besar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya karena kesabaran itulah. Makanya kan dalam doanya disebutkan ketika mereka berhadapan-hadapan sudah dengan Jalut, walamma barazul jaluta wa junudih qalu rabbana afrigh alaina sabra wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini doa yang diucapkan oleh pasukannya Talut ketika sudah berhadapan dengan Talut. Minta apa? Diberikan kesabaran, diteguhkan ya kaki mereka. Supaya apa? Supaya tidak mundur juga ya. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat selanjutnya, fahazamuhum biiznillah wa qatala Dawudu Jaluta wa atahullahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Akhirnya salah satu di antara anggota pasukannya Talut yang bernama Daud berhasil membunuh Jalut yang tadinya diremehkan oleh Jalut. Nah, kembali lagi kepada hadis ini, bahwa hadis ini menjadi satu peringatan kepada kita semuanya, memotivasi kita semuanya untuk sabar, dan itu merupakan salah satu di antara pembuka kemenangan, dan kalau di sini bukan paling penting ya, untuk mendapatkan kemenangan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai pembahasan berkenaan dengan sabar. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan berikutnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ini adalah pembahasan babus sidq. Pembahasan tentang jujur. Kalau diartikannya biasanya jujur atau benar ya. As-sidqu. As-sidqu. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Surat At-Taubah ayat 119. Ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan pesan kepada kita semuanya, jika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, pasang telinga dengan benar-benar. Sebab apa? Sebab akan datang perintah dari Allah yang harus dilakukan atau ada larangan yang harus ditinggalkan.
Nah, kalau dalam ayat ini setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah ittaqullah, pertama adalah perintah Allah untuk bertakwa kepadanya. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya. Dan ini salah satu di antara sekian banyak ayat yang menunjukkan perintah Allah kepada kita semuanya untuk bertakwa kepadanya. Ya. Dengan kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti khusus orang beriman. Dalam ayat yang lain ada yang menggunakan kalimat ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, artinya secara umum. Ittaqullah, bertakwalah kalian. Satu perintah yang sangat penting. Karena apa? Beberapa kali Allah menyebutkan perintah untuk bertakwa. Dan di sini Allah mengulanginya lagi. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Ayat ini nanti merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya tentang kisah 3 orang sahabat yang mendapatkan hukuman karena apa? Tidak mengikuti perjalanan Rasulullah SAW ke Tabuk, dalam pembahasan yang dulu kala ya tentang sabar itu ya juga. Jadi wa 'alas salasatil ladzina khulifu, nah, itu kisahnya di ayat 118 ya. 3 sahabat yang karena mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW melakukan perjalanan ke Tabuk dalam rangka berjihad ya, tanpa alasan, tapi kemudian mereka jujur bahwa mereka itu melakukan itu ya memang karena mereka sendiri, bukan mencari alasan-alasan yang berharap dengan itu bisa mengurangi murka Rasulullah SAW. Tapi mereka jujur, akhirnya mereka pun tetap mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi akhirnya oleh Allah diabadikan ya kejujuran mereka itu ya. Kejujuran mereka, walaupun sekali lagi mereka mendapatkan hukuman ya, tapi setelah mereka melewati masa hukuman itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah mereka bertiga dalam Al-Qur'an. Dan akhirnya di sana disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang langsung mengampuni. Artinya adanya berita pengampunan itu langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ayat. Bukan melalui Rasulullah disampaikan begitu saja, enggak, tapi langsung bentuknya adalah ayat yang itu merupakan bagian dari surat At-Taubah, surat Baro'ah. Dan ini menjadi sebuah contoh bagi kita semuanya untuk apa? Untuk jujur ya. Nanti dalam keterangan yang lainnya berkenaan dengan ayat ini, selain kita disuruh untuk bersama dengan orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jujur, untuk benar. Nah, ya kembali kepada kisah 3 sahabat tadi. Walaupun berat, iya, walaupun berat. Bahkan godaannya besar sebagaimana dulu kita bahas itu ya. Sudah nyampaikan kepada Rasulullah apa adanya, jujur. Begitu mundur pulang digembosi kalau bahasa kita oleh orang-orang. Janjani ya, sebenarnya kamu kalau beralasan nanti Rasulullah akan memintakan ampun untuk kamu, akan mendoakan kamu. Itu yang ngomong gak cuma 1, 2, 3. Sampai ada keinginan dari sahabat tersebut, Ka'ab bin Malik itu berkeinginan untuk balik ke Rasulullah, menyampaikan alasan ya, buat alasan. Tapi sebelumnya beliau bertanya dulu, ada orang lain gak yang mengatakan sebagaimana yang aku katakan? Iya, ada 2 orang lagi. Disebutkan 2 orang tersebut, maka kemudian Ka'ab bin Malik berkata, itu 2 orang merupakan panutanku ya, uswah hasanahku. Kenapa? Mereka adalah ahlul badar, orang yang pernah mengikuti badar, dan mereka dikenal kesolehannya, dan mereka 2 orang itu juga jujur ya. Akhirnya beliau Ka'ab bin Malik mengurungkan niat untuk kembali kepada Rasulullah mencari alasan, alias beliau tetap dengan apa yang beliau sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kita ingat ketika beliau mau maju itu segala keinginan untuk berbohong itu ada, tapi kemudian akhirnya beliau sampaikan, ya Rasulullah, sekiranya aku berhadapan dengan orang selain engkau dari penghuni dunia ini, penghuni yang ada di bumi ini, dan aku sudah diberikan oleh Allah kelebihan dalam urusan berkata-kata, niscaya aku akan mencari alasan
Tapi saya hari ini berhadapan dengan engkau ya Rasulullah. Kalau hari ini engkau ridho, tapi suatu saat nanti Allah akan menyampaikan akan kesalahan saya dan akhirnya engkau jadi murka kepada saya. Lebih baik hari ini engkau murka karena perbuatan saya, lalu kemudian suatu saat engkau ridho, daripada hari ini engkau ridho tapi suatu saat engkau murka kepada aku. Hari ini engkau marah, itu lebih saya inginkan daripada nanti Allah yang membukakan ya, kebohongan, kedustaan itu sehingga engkau jadi murka. Nah, itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Ini ayat pertama pembahasan tentang bab as-sidq. Kemudian yang berikutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab 3 ayat 35. Was-shadiqina was-shadiqat, dan orang-orang yang benar laki-laki maupun perempuan. Ayat ini menunjukkan bahwa urusan amal soleh tidak ada bedanya antara laki-laki dengan perempuan. Termasuk di sini adalah dalam urusan menjadi orang yang benar. Laki-laki maupun perempuan yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang setimpal. Tidak dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ayat yang berikutnya atau ayat yang ketiga yaitu dalam surat Muhammad ayat 21, falau sadaqullah lakana khairal lahum. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum. Andai mereka itu bersikap benar terhadap Allah, lakana khairal lahum, pastilah itu amat baik untuk mereka sendiri. Ayat ini menunjukkan perintah kita untuk benar, untuk jujur, di mana nanti jujur itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan lakana khairal lahum, itu lebih baik untuk dirian. Kembali kepada kalian sendiri ya. Sebaliknya nanti kalau nggak jujur ya juga begitu, yang rugi kamu sendiri. Ini nanti kan dikuatkan dengan ayat yang lainnya. Di antara amal baik itu adalah jujur. Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Isra Allah menyebutkan in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik maka kebaikan itu akan untuk diri kalian sendiri. Wa in asatum falaha, begitu pula kalau kalian melakukan sebuah keburukan, kejelekan, itu juga nanti akan kembali kepada kamu sendiri. Ya. Tinggal kita mau milih yang mana. Di sini dalam ini Allah sudah memberikan arahan. Kamu baik, kamu yang akan merasakan. Ya. Kalau buruk, kamu juga yang akan merasakan. Ya. Walaupun nanti dalam keterangan yang lainnya, ketika kita baik, ya, kita baik itu nanti juga bisa berasar kepada yang lainnya. Terutama mungkin orang tua ya, orang tua yang baik nanti ternyata berasar juga kepada anaknya. Salah satunya adalah turunnya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Dalam surat Al-Kahfi yang mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir itu ya. Ketika yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa taala jaga harta anak yatim. Karena apa? Karena orang tuanya soleh. Disebutkan dalam pembahasan, dalam keterangannya bahwa mengapa Allah menjaga harta anak yatim tersebut, karena bapak mereka adalah bapak yang soleh. Jadi karena solehnya bapak itu bukan hanya untuk bapaknya saja, ternyata Allah turunkan juga penjagaan untuk anaknya. Nah, makanya dalam keterangan dalam satu riwayat ada seorang ulama, kami lupa namanya, Sayyid bin Musayyib atau pokoknya salah satu di antara ulama yang kalau beliau sedang sholat sunnah kemudian ingat anak-anaknya, itu beliau kemudian memperbanyak sholat sunnah dan memperbaiki kualitas sholat sunnahnya. Harapannya apa? Harapannya agar juga selain bermanfaat untuk dirinya, juga anaknya pun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan penjagaan. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya
kemampuan dan bantuan untuk bisa menjadi bagian orang-orang yang jujur, orang yang benar. Untuk pertemuan malam hari ini, pertemuan terakhir sebelum bulan Ramadan, nanti insya Allah kita akan lanjutkan selepas bulan Ramadan, adapun waktu menyusul ya. Tapi sepertinya setelah bulan Ramadan ada beberapa hari libur ya. Kalau kami sampai tanggal 17 Mei liburnya. Nanti kalau mulainya kapan bisa dibicarakan setelahnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan mungkin juga karena kekurangan ilmu kami berkenan. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dan memberikan ilmu kepada kita semuanya. Dan juga tidak lupa kami mengingatkan diri kami pribadi maupun semua yang hadir di majelis ini untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihantarkan ke bulan Ramadan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beramal soleh di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini dan berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.